بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 4. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Nah, kali ini kita sudah memasuki pelajaran matematika, yaitu pelajaran ke-6. Dan kali ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Kalau kemarin kita membahas tentang bangun datar dan sifat-sifatnya, nah kali ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Teman-teman, mari kita simak cerita berikut ini. Pada saat belajar olahraga, Pak Harun meminta siswa-siswanya lari mengelilingi halaman sekolah satu persatu. Ahmad adalah siswa yang berlari paling cepat. Ahmad berlari menyusuri bagian tepi halaman sekolah. Nah, benarkah arah lari Ahmad? Tunjukkan dengan jarimu kemana Ahmad harus berlari. Nah, silakan diamati gambar tersebut. Ya, betul. Kalian harus berlari mengelilingi halaman sekolah, atau Ahmad harus berlari mengelilingi halaman sekolah. Sekarang coba kamu tunjukkan dengan jarimu keliling dari benda di bawah ini. Kira-kira yang mana ya kelilingnya? Ada yang tahu? Iya, betul. Kelilingnya adalah bagian di pinggir-pinggirnya. Sekeliling. Atau yang ini. Nah, yang Ustazah tunjukkan dengan tanda panah. Nah, sudahkah kamu mengerti arti keliling? Baik, mari kita beri contoh sekali lagi. Teman-teman, siapa yang tahu ini bangun datar apa? Ya, kalian benar. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Bisakah kalian mengetahui kelilingnya? Ya, kelilingnya adalah berikut ini. Misal kalian disuruh berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, lari kalian harus mulai dari titik A, kemudian menuju ke titik B, kemudian menuju ke titik C,
kemudian menuju ke titik D. Nah, selesailah lari mengelilingi lapangan. Itulah yang dinamakan keliling bangun datar. Lalu, apakah yang dimaksud keliling bangun datar? Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara menghitung keliling bangun datar, mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling berbagai macam bentuk bangun datar. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajarannya. Kita masuk ke materi pembahasannya. Sebelum kita belajar untuk menghitung keliling bangun datar, pertama kita pahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar persegi panjang ya. Nah, keliling bangun datar yang dimaksud adalah keliling dari bagian yang ada panah ini ya. Berarti dari bagian sini, kemudian berputar ke sini, naik kembali dan pada bagian atas. Nah, inilah yang disebut dengan keliling bangun datar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar cara menghitung sisi-sisi ini secara keseluruhan atau kelilingnya secara keseluruhan. Adik-adik bisa perhatikan di sini ini adalah gambar persegi panjang. Cara yang pertama yang paling mudah yang kita gunakan untuk menghitung keliling bangun datar yaitu dengan menjumlahkan seluruh sisinya. Nah, perhatikan di sini gambarnya. Maka untuk menghitung kelilingnya kita tambahkan dari sini berarti ini adalah 8. Kemudian ditambah bagian ini yaitu 12. Nah, bagian ini berapakah bagian ini? Bagian ini sama dengan bagian sisi yang di sebelah sini, yaitu 8 cm. Nah, kemudian ke bagian ini yaitu sama dengan 12 cm karena mereka sejajar. Maka kita jumlahkan K sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 12. Maka kelilingnya sama dengan 40 cm. Nah, ini cara yang pertama, adik-adik tidak perlu menghafalkan rumusnya. Jadi tinggal dijumlahkan saja bagian sisi-sisinya. Nah, jika kita menggunakan rumus, kita bisa menggunakan rumus yaitu rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka kita tuliskan panjangnya, perhatikan di sini panjangnya adalah 12. Kemudian lebarnya bagian sisi yang ini yaitu 8 cm. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali panjangnya 12 ditambah lebarnya 8. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali 20. 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Nah, perhatikan hasilnya sama-sama 40. Meski kita menggunakan rumus ataupun dengan menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Nah, yang kedua, perhatikan adik-adik di sini ada gambar persegi yang dimana panjang sisinya yaitu 13 cm. Nah, untuk persegi keempat sisinya sama panjangnya, maka seluruh sisinya juga sama panjangnya yaitu 13 cm. Karena sisinya ada 4, maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 13 ditambah ini 13 tambah 13 dan ditambah 13. Hasilnya sama dengan 52 cm. Nah, sekarang kita gunakan dengan rumus. Rumus untuk keliling persegi adalah K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Maka kita tuliskan K sama dengan 4 dikali sisinya yaitu 13. Hasilnya sama dengan 52 cm. Hasilnya sama-sama 52. Selanjutnya yaitu
segitiga sama sisi. Nah, karena namanya saja sudah segitiga sama sisi ya, berarti ketiga sisinya sama. Nah, karena di bawah ini alasnya 11 cm, maka kedua sisi yang bagian ini juga adalah 11 cm. Kita jumlahkan, K sama dengan 11 ditambah 11 ditambah 11. Hasilnya sama dengan 33. Jika menggunakan rumus juga sama untuk keliling segitiga, rumusnya yaitu K sama dengan S tambah S tambah S ya. Jadi tidak perlu kita gunakan rumusnya. Selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Nah, berbeda dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama. Sedangkan segitiga sama kaki berarti dua bagian sisinya yang sama. Jadi hanya dua ya, atau kakinya, bagian kakinya. Nah, sedangkan yang ini alasnya. Maka kita jumlahkan, berarti ini 9 ditambah 11, ini berarti sama 11, berarti ditambah 11. Dan hasilnya sama dengan 31 cm. Selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Kita akan menghitung keliling segitiga siku-siku ini, berarti kita jumlahkan 8 ditambah 10 ditambah 12. Sama dengan 30 cm. Nah, itu tadi contoh cara untuk menghitung keliling segitiga. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu kita akan menghitung keliling trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi. Maka kita tinggal jumlahkan keempat sisinya, kita mulai dari atas ya. 13 cm ditambah 11 cm ditambah 15 cm. Dan untuk sisi yang ini sama dengan sisi yang sebelah kanan, berarti 11 cm. Nah, kita jumlahkan 11 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 13 sama dengan 50 cm. Selanjutnya yaitu gambar jajar genjang. Kita akan hitung keliling jajar genjang dimulai dari sini 16 cm ditambah 18 cm. Nah, ini sama dengan yang sisi kanan, berarti ditambah 16. Kemudian sisi atas sama dengan sisi bawah yaitu 18. Sehingga kita tuliskan menjadi 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 16. Sama dengan 68 cm. Atau kita bisa menggunakan rumus yaitu K sama dengan 2 dikali A tambah B. Kita tuliskan menjadi 2 dikali A-nya 18, kemudian B-nya 16. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 34. Hasilnya sama dengan 68. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung keliling berbagai bentuk bangun datar. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Nah, bagaimana teman-teman atas penjelasan dari materi keliling bangun datar? Sudah paham bukan? Nah, untuk lebih paham lagi, Ustazah akan beri tugas untuk kalian. Semoga nanti dengan mengerjakan tugas ini, kalian bisa menjadi lebih paham lagi. Nah, tugasnya adalah 1. Pak Roni memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang. Kolam itu memiliki panjang 5 meter dan lebarnya 3 meter. Berapakah kelilingnya? Silahkan digambarkan dulu, kemudian dihitung kelilingnya. Kemudian nomor 2, 4 potong kayu masing-masing panjangnya 75 cm. Kayu-kayu tersebut diletakkan sedemikian rupa sehingga membentuk persegi. Berapa sentimeter keliling persegi yang terbentuk itu? Nah, ini juga digambarkan dulu, kemudian dihitung kelilingnya. Kemudian nomor 3, di situ ada segitiga DEF. Nah, silahkan dihitung, misalkan D ke E itu berapa, misalkan E ke F berapa, D ke F berapa. Nah,
Ini boleh meletakkan angka sesuka hati kalian. Kemudian hitunglah keliling segitiga DEF tersebut. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.